Halo semua. Kalian pasti ngiranya ahli gizi kerjanya cuma di rumah sakit. Eits, jangan salah. Salah satu lulusan gizi klinik Politeknik Negeri Jember sudah berhasil menjadi seorang pengusaha dengan produk yang diformulasikannya sendiri. Iya, diformulasikannya sendiri. Kalian gak salah denger kok. Mari kita dengarkan sedikit cerita pengalaman beliau menjadi seorang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Anissa dan teman-teman sekalian. Malam. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 3 dan kelompok 4 akan melakukan wawancara tugas kewirausahaan. Perkenalkan nama saya Audrestia Arisofia Mila Fiori. Saya dari Gizi Klinik angkatan 2021 dan rekan saya Nabila Zenitia dari Gizi Klinik angkatan 2021. Mungkin bisa dari Kak Anissa sekarang perkenalannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, namaku Anissa Nurrahma Kamilia, alumni Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember, angkatan tahun 2019. Saat ini aku sebagai pengusaha salah satu produk susu kurma, yaitu Sukma. Dan produk ini mungkin beberapa kali sudah pernah teman-teman lihat, entah itu di promosi story WhatsApp atau di beberapa event yang diadakan oleh Prodi Gizi Klinik. Apa sih motivasi Mbak Anissa untuk melakukan usaha terkait produk susu kurma tersebut sih Mbak? Jadi sebetulnya motivasi yang mendasari aku untuk melakukan atau memulai bisnis ini itu nggak terlalu kuat, tapi karena ada latar belakang di mana aku ikut salah satu proyek dosen di Prodi Gizi Klinik, itu Bu Rindi dan beberapa tim dosen lainnya. Di sana kami melakukan pelatihan pembuatan susu kurma di daerah Rembangan di Jember yang memiliki peternakan sapi yang cukup besar ya di sana penduduknya. Nah, jadi di situ produk susu sapi ini mau diinovasi dan ditingkatkan daya jualnya dengan mengolahnya menjadi susu kurma. Nah, berawal dari proyek itu ada beberapa teman dan dosen-dosen yang berminat untuk coba produk kami gitu. Nah, sehingga di situ saya mulai trial beberapa resep, kemudian dicocokkan lagi dengan harga jualnya dengan modalnya seperti itu. Kemudian dari segi label juga ada beberapa kali diganti gitu ya, menemukan nama yang pas gitu kan, banyak prosesnya yang dilewati gitu. Nah, karena di situ melihat peluang usaha, jadi ya udah setelah proses trial and error, saya bisa menjual mulai untuk open PO. Gitu. Bagaimana perkembangannya usahanya Mbak mulai dari awal merintis sampai dengan saat ini? Oke, perkembangannya ini ya, banyak proses yang dilewati, yaitu salah satunya tadi coba formulasi resep baru, coba label baru, bahan-bahan yang baru itu gimana gitu kan. Sampai setelah penjualan pertama
itu kan kita pasti butuh review atau pendapat dari pelanggan-pelanggan kita ya. Nah, dari situ mulai muncul evaluasi, kemudian ada kritik, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu saran-saran dan kritik dari pelanggan-pelanggan pertama itu. Jadi itu yang bisa membuat produkku sampai sekarang ini alhamdulillah bisa stabil gitu, rasanya bisa stabil, kemudian dari harganya juga gitu. Setelah melalui evaluasi itu kan kita pasti ini ya, coba untuk benerin lagi mana nih yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah, atau cara pengemasan itu juga kan pasti ada saran dan evaluasi dari pelanggan-pelanggan atau teman-teman itu sampai sekarang yaitu bisa stabil gitu. Aku minta teman-teman atau dosen-dosen yang nyoba produkku itu nge-review secara jujur gitu, nggak dibagus-bagusin atau ya sesuai apa yang mereka rasakan lah gitu dari produkku. Untuk pemasarannya, pengembangan pemasarannya itu bagaimana Mbak? Hanya lewat online PO saja atau pernah buka stand atau bagaimana? Oke, kalau untuk pemasarannya sejauh ini masih open PO ya, made by order gitu. Jadi nggak selalu ready setiap hari. Nah, dan beberapa kali aku juga sempat ikut acara di Prodi Gizi Klinik gitu. Dan di luar Prodi Gizi Klinik misalkan ada pameran-pameran apa itu juga sempat ngisi sih pesanan dari luar kampus lah gitu ya. Kan soalnya ini biasanya yang paling banyak kenal itu dari teman-teman gizi klinik atau dari dosen-dosen. Nah, tapi ini karena ada orang luar juga, jadi sempat menerima beberapa pesanan gitu dan ikut, yaitu event bazar. Salah satunya waktu itu di acara Popjurkes, kemudian juga di acara pameran gizi dari angkatan kalian kayaknya itu juga aku sempat ngisi. Mungkin saya mau tanya lagi ya Mbak. Iya. Gimana Mbak, cara dari Mbak Nisa sendiri, mungkin ada strategi khusus untuk meningkatkan penjualan produknya itu? Kalau meningkatkan penjualan biasanya tuh yang paling efektif dan bisa menggait banyak itu promo ya. Misalkan promo, potongan harga, diskon gitu kan, itu pasti yang sangat menggiurkan buat pelanggan-pelanggan gitu. Jadi emang beberapa kali aku ngadain promo gitu. Jadi kalau beli 2 itu harganya lebih murah gitu. Hitungannya per piece-nya lebih murah gitu loh. Jadi sejauh ini sih masih pakai sistem diskon dan promosi itu sih. Kemudian itu waktu dari awal merintis ya, sampai sekarang itu ada kendala apa aja sih Mbak dalam berbisnisnya itu? Oke, salah satu kendalanya yaitu di bahan baku ya pastinya, karena bahan baku utamanya di sini aku pakai susu. Awal mulanya itu aku pakai susu murni, susu sapi murni ya, bukan yang UHT gitu. Karena waktu kita pelatihan di Rembangan kita juga pakainya kan susu murni. Nah, di situ aku pakai produk dari peternakan Poly-J. Awal merintis dari sekarang itu modalnya berapa ya Kak? Kalau boleh tahu. Oke, modelnya sebetulnya nggak terlalu banyak sih ya. Sekitar 40.000 aja itu untuk satu resep yang udah aku buat. Jadi emang nggak terlalu banyak. Karena juga kan aku mikir untuk penjualannya nanti ya.
targetku sih nggak lebih dari 10.000 penjualannya, harganya. Tuh, jadi produk yang aku pilih pun selain aku lihat harganya yang murah gitu, tapi dari segi kualitas juga yang masih oke gitu. Baik, lalu selain susu kurma ini, sebelumnya dan sekarang mungkin Mbak Anissa ada kepikiran buat produk lain atau bagaimana? Kepikiran sih ada ya, keinginan gitu, cita-cita untuk buat produk lain. Karena kan basicnya juga aku suka formulasi produk pangan gitu ya, dari mulai skripsi juga, terus bisnis yang aku punya ini juga merupakan formulasi atau inovasi produk pangan gitu. Jadi sih sebenarnya ada cita-cita untuk buat salah satu produk pangan, bisa dari produk diet gitu. Lalu untuk usaha ini, apakah Mbak Anissa menerima reseller atau hanya Mbak Anissa sendiri yang memasarkan? Kalau reseller itu sejauh ini masih belum ada ya, masih aku sendiri yang yang mempromosikan gitu. Bukan yang mempromosikan, kalau yang mempromosikan sih beberapa kali ada teman-teman yang bantu ya, cuma mereka ya sebagai promotor aja gitu loh, nggak ikut sebagai resellernya gitu. Tapi mungkin ke depannya kalau memang produk ini peminatnya juga udah banyak, aku sudah menemukan pasar yang pas gitu, mungkin bisa jadi sih ada reseller juga. Baik Mbak Anissa, sudah banyak pertanyaan yang saya ajukan dan Nabila ajukan. Sebelum penutup terakhir nih, motivasi apa untuk teman-teman kita yang sekarang masih kuliah dan juga sudah lulus dari Gizi Klinik Politeknik ini, agar kedepannya biar mereka itu tidak terpaku, aduh lulusan Gizi Klinik nih harus kerja di rumah sakit, harus kerja di puskesmas, padahal kan bisa membuka usaha seperti usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Mungkin ada masukan atau motivasi dari Kak Anissa sendiri? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk motivasi sendiri itu kita bisa tergerak setelah kita melakukan sesuatu gitu ya. Contohnya dari kalian sendiri, pasti sudah pernah dapat pelajaran atau mata kuliah APFM, pengembangan formula makanan gitu. Nah kalau di situ kalian udah nemu asiknya dan bisa ngelihat ada passion kalian di situ, nah itu kan nanti jadi tergerak nih, kayaknya bisa deh produk ini aku jual gitu kan, aku jadikan inovasi baru gitu. Dari hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya bisa menggerakkan kita ya untuk mulai nggak terpaku dengan lulusan gizi harus kerja di rumah sakit gitu. Kita pun juga bisa jadi nutripreneur gitu ya, wirausaha gizi gitu kan. Termasuk juga dari mata kuliah kewirausahaan ini gitu. Kalian mungkin di sini nggak hanya mewawancarai pengusaha, tapi juga harus jual produk atau bagaimana nanti ya. Intinya itu dari hal-hal yang sederhana itu nanti akan muncul motivasi dan keinginan. Nah kemudian keinginan itu kalau kita benar-benar mau menekuni dan mau belajar terus, itu pasti nanti bisa pelan-pelan berprogres gitu ya. Mulai dari kalian belajar untuk membuat formulasi dari makanannya gitu. Kemudian mau sabar karena kan semuanya nggak bisa instan ya, kita pasti butuh proses mulai dari merancang produk itu gimana, kemudian merencanakan penjualannya itu gimana ke depannya gitu, langkah-langkah step-step nanti atau ada backup plan yang akan kalian lakukan untuk usaha kalian ke depan itu pasti udah otomatis terpikir gitu ya. Selain itu jangan minder karena mungkin beberapa orang merasa kalau promosi itu ngapain sih promosi, malu gitu jualan gitu. Sebenarnya tuh nggak usah malu ya. Mungkin kadang juga ada yang nggak selalu
ngerespon promosi dari kita ya. Misalkan kita bikin story nih, ternyata nggak ada tuh yang komen, ternyata nggak ada tuh yang mau beli, ya nggak apa-apa gitu loh. Justru dari situ kita bisa melihat peluang yang lain. Misalkan kalau kalian cuma story di WA aja gitu, tapi kok nggak laku-laku ya, berarti kalian harus memanfaatkan platform lain gitu, harus melihat peluang dari media-media lain yang dimana sekarang kan udah banyak yang mungkin melalui Instagram gitu. Kalau produk kalian termasuk yang bisa awet gitu, ya untung-untung juga bisa masuk di e-commerce kayak Shopee, Tokped gitu-gitu kan. Itu kemudian apa ya? Ya itu sih, harus tekun, sabar, mau belajar terus dan belajar dari siapapun gitu. Jangan malu-malu untuk tanya ke teman-teman kalian atau siapapun deh yang kalian kenal. Mungkin mereka sudah berwirausaha terlebih dahulu daripada kalian gitu. Kalian ya nggak apa-apa, tanya-tanya aja gimana cara mereka mengatur keuangan, gimana cara mereka menggait pelanggan gitu, promosi-promosi apa sih gitu. Kadang kan dari kita sendiri ngerasa kalau sekali mungkin ada yang nggak laku gitu ya, bukan nggak laku, maksudnya penjualannya menurun gitu, pasti di situ lah, aku kayaknya nggak bakat jualan deh, aku kayaknya mau berhenti aja deh, kayak bukan bidangku gitu ya. Mungkin beberapa sempat ngerasa ada di titik itu ya, tapi kalau kita benar-benar mau menekuni, benar-benar mau sabar dan belajar terus, ya udah gitu loh, kita anggap itu adalah sebuah proses dari kita membangun bisnis gitu. Jadi kita kan nggak selalu laku terus, nggak selalu rame terus gitu. Jadi emang kalau dirasa ada yang hal yang bikin penjualannya menurun, itu perlu kita evaluasi juga gitu loh. Jadi makanya kita juga harus punya perasaan peka gitu ya, sifat peka terhadap situasi gitu. Kita bisa baca situasi, oh kayaknya kalau kita jualan metode kayak gini udah nggak banyak yang minat nih, nah kita ganti lagi, mungkin kita cari mitra lagi untuk menjual produk-produk kita gitu. Dan buat teman-teman juga semangat, mungkin ini pelajaran-pelajaran sederhana aja ya, kalian mikirnya kalau kewirausahaan yang penting tugasnya selesai, yang penting dapat nilai gitu, yang penting kekumpul, nggak kosong nilainya gitu ya. Tapi mungkin suatu saat ini ada hal-hal yang bisa nyangkut gitu ya di pikiran kalian gitu. Jadi nanti bisa dibuat bekal untuk berwirausaha selanjutnya setelah lulus, atau mungkin ya sebelum lulus pun juga banyak sih teman-temanku. Aku kan juga awalnya sebelum lulus ya mulai usaha ini gitu. Jadi setelah ini mungkin ada beberapa dari kalian yang berminat, silahkan dicoba-coba aja gitu.